Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Para asatidzah, para ustadz dan para ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada saudara saya Al-Akh Arif, apa nama lengkapnya saya malah belum dikasih tahu, ya kan? Dan juga kepada Bapak Ibu pembina maupun pelaksana dari Yayasan apa tadi? Ar-Rahman. Mudah-mudahan aktivitas kita selama ini, termasuk pada siang hari ini, senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita semoga tercatat sebagai amal soleh yang Allah jadikan dia sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada junjungan kita, kecintaan kita, Habibana Rasul yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di majelis yang mulia ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan kesempatan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul di yaumil qiyamah kelak nanti. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu para ustadz dan para ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa datang ke Albani ini. Ya, tempatnya sebenarnya sih daerahnya nggak asing ya, karena kebetulan mungkin di bilangan tahun 1992 saya udah daerah sini udah keliling-keliling saya. Masih kampung banget ya. Masih ada musang lewat kalau di depan itu. Polisi masih suka mondar-mandir kalau jam 1 Masih ada. Biasanya base camp saya dulu di Cibubur, tapi aktivitas presentasi di daerah Duku Zamrud. Makanya tadi saya tanya, ini kayaknya tembusan Duku Zamrud ya. Cuma karena sekarang udah berapa tahun, berarti dari tahun 92 sampai sekarang, itu berarti sudah 20 tahunan lebih ya. 20 tahun lebih, Bekasi ternyata berubah cepat ya. Masya Allah. Oleh karena itu ya ini mungkin kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala memang sudah atas kehendak Allah. Baik. Baiknya ya sallallahu mudah-mudahan Allah mudahkan. Baik. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya undangan pertama dari beliau, dari Akhuna Arif kepada saya untuk bisa kita bermuajahah dan juga berbagi ilmu di SDIT
apa namanya Albani ya. Bagi saya Pondok Bambu kalau kesini lumayan. Di daerah Pondok Bambu ada yang pernah ke Pondok Bambu? Ya, lumayan juga. Kalau naik motor ya. Kalau naik mobil mungkin lebih cepat ya. Ya, kalau naik mobil cuma kebetulan apa namanya hari ini saya kebetulan sambil touring kira-kira di mana Albani ini. Soalnya di daerah apa namanya masih daerah dulu ini ya. Masya Allah. Dulu saya pernah bukan tersesat, pulang naik apa nama motor biasa yang 110 itu dari sebelum Jogja apa daerahnya? Yang tempat para pensiun itu apa namanya? Daerah para pensiun pasti balik ke sana itu. Sebelum Jogja apa namanya ya? Klaten. Hah? Bukan Klaten. Aduh saya lupa. Saya pulang dari sana itu, dari ini kampungnya Jenderal Sarwoedi W.R. Supratman. Itu di mana ya? Hah? Purworejo ya? Ya, saya dari Purworejo jam 11 malam. Ya, sampai daerah Cibarusa di sini naik motor itu. Motornya juga motor Suzuki yang 110 cc. Itu sampai sini sekitar anak-anak sekolah deh, jam-jam 7. Saya nggak tahu, tahunya tembusan loh. Tahu-tahunya di jalan raya apa tadi? Itu jalan raya apa? Bukan Narogong sih. Setu. Kalau dari Setu saya udah hafal. Jadi tembus terus dari Karawang itu katanya tembus ke kampung-kampung, katanya tembus ke sini. Ya. Jadi alhamdulillah ya ternyata dunia tidak selebar apa? Daun kelap. Ketemu lagi di daerah, dipertemukan oleh beliau di Muslim Biker. Dan sekarang alhamdulillah kita bisa bermuajahah, bertatap muka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada siang hari ini memberikan faedah buat diri saya khususnya dan juga Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fikum. Pembahasan kita pada pagi hari ini kita awali dengan pentingnya kita menuntut ilmu. Nah, ini pembahasan kita pada pagi hari ini. Ya. Jadi kenapa kita diperintah oleh Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu? Tentu ilmu yang kita bahas di sini, maaf para ustadz dan ustadzah sekalian, itu adalah ilmu agama ya. Karena semua isyarat-isyarat dari Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan ilmu, itu adalah ilmu ad-din, ilmu agama. Ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu faridah, kewajiban. Ya. Jadi hukum menuntut ilmu itu, maaf, itu bukan sunnah lagi, tapi menuntut ilmu itu adalah wajib. Maka ini kalau kita, maaf, berada di SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu Albani namanya. Ini saya yakin Bapak Ibu semua para pengajar ini Masya Allah berada di tempat, di kedudukan yang mulia ini. Bahkan sampai Nabi memberikan isyarat apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian di antara sekian banyaknya manusia, ada manusia-manusia yang terbaik. Siapa dia? Yaitu man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajar ilmu dan mengajarkan ilmu itu dimasukkan, kata Rasulullah, ke dalam golongan sebaik-baiknya manusia. Ini orang-orang yang paling terbaik nih, insya Allah. Mudah-mudahan ngajarnya ikhlas, sabar, ya. Karena namanya juga anak-anak gitu ya. Apalagi ketua yayasannya nih. Ibu yayasannya yang mana? Oh, ya, Masya Allah. Ya. Karena yang kita ajar ini anak-anak ya. Di sini Albani, maaf kalau sambil kita ta'aruf sedikit, berapa siswanya Ibu? 219 SD-nya, 32 TK. Masya Allah. Ada TK-nya juga ya. Masya Allah. Jadi insya Allah profesi kita sama ini. Saya punya 480-an santri rumah Al-Quran. Tapi rumah Al-Quran, tapi saya belum punya ini belum punya gedung.
Saya hanya rumah dari rumah ke rumah, saya punya 9 rumah. Ya, totalnya 480 anak. Dan yang untuk taut, tahfiz anak usia dini, usia 3 sampai 5 tahun, itu setiap tahun nerima hanya 32 sampai 35 saja. Mudah-mudahan nanti kita bisa saling sharing, insya Allah. Walaupun agak jauh Pondok Bambu apa. Ini daerahnya apa namanya? Setu. Oh, tetap Setu ya? Masuk Cikarang Barat. Oh, Cikarang Barat. Masya Allah, udah Cikarang nih. Jadi bukan Bekasi lagi, Cikarang gitu ya. Baik. Jadi yang namanya pengajar itu Masya Allah sebaik-baik manusia. Ya, orang yang mengajarkan ilmu dan dia juga belajar. Jadi pesan saya, kalau kita sebagai pengajar jangan lupa kita juga tetap belajar. Karena yang namanya belajar itu, walaupun ini bukan hadis ya, yang namanya belajar itu dari buayan sampai sampai kita meninggal. Ya, walaupun ini memang bukan hadis, tapi maknanya insya Allah baik. Artinya belajar itu nggak ada henti-hentinya. Apakah kalau dia sebagai seorang ustadz kemudian dia berhenti belajar? La, tidak. Ya, tetap dia harus menimba ilmu. Tetap dia harus memperkaya wawasannya. Tetap dia harus meneguhkan keimanannya terus-menerus begitu. Maka pembahasan tentang ilmu ini sangat penting, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Ini sangat penting. Ya. Ada beberapa alasan kenapa kalau kita membahas tentang ilmu agama ini sangat penting. Yang pertama, alasan pertama kata para ulama, bahwasanya tadi sudah disebutkan Nabi mewajibkan kita menuntut ilmu. Hadisnya jelas, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kata Nabi wajib atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Ya, walaupun bahasa perlu diluruskan, bahasa hadisnya itu ala kulli muslim ya, tapi makna di sini termasuk muslimah. Ya, jadi hadis yang benar itu thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, termasuk muslimah juga, itu wajib. Jadi seseorang muslimah itu bukan berarti membiarkan dirinya dalam kebodohan agama, enggak. Apalagi berbicara tentang masalah agama, itu berbicara tentang hal yang yang penting di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan pertama kenapa kita membahas ilmu agama itu penting, karena dia perintah dari Rasulullah SAW. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kepada kita di dalam surah yang ke-47 ayat yang ke-19. Allah menyuruh kita berilmu dulu sebelum kita melakukan hal yang lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa'lam annahu la ilaha illa huwa." Maka ilmuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia saja. Dalam hal kita beribadah, ibadah itu mesti ditopang oleh ilmu. Yes. Mesti yang namanya ibadah kita, keyakinan kita bahwa la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah saja, akidah itu mesti dibangun di atas ilmu. Jadi yang diajarkan oleh Nabi kepada umat ini itu ilmu. Jadi bukan tradisi, bukan ikut-ikutan, atau bukan karena kebiasaan orang-orang terdahulu, bukan, tapi ilmu yang diajarkan oleh Nabi. Nah, makanya umatnya ini, umat Islam itu terbedakan dengan umat yang lainnya bil ilmi, dengan ilmu, bukan karena yang lain. Nanti kita akan dapati Bapak Ibu bahwasanya ada orang yang menjalankan agama itu karena tradisi, atau menjalankan agama karena ikut-ikutan. Nah, ini yang mesti kita diskusikan ini. Benarkah demikian? Yang benar bahwasanya kita menjalankan perintah Allah karena ilmu, di atas ilmu. Sama Bapak Ibu kalau ngajar anak-anak, kalau nggak punya ilmu gimana bisa ngajar? Apa kata imam besar kita, Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang terkenal sebagai Imam Syafi'i, faqdus syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya sesuatu nggak bisa memberikan sesuatu. Betul atau tidak? Ya, kayak di sini. Kalau saya boleh tanya yang ustadznya, ustadz siapa?
Ustaz Ramli ngajar apa Pak Ramli? Kebetulan PAI, Masya Allah, pendidikan agama Islam ya. Kemudian selain Ustaz Ramli, Ustaz Ahmad ngajar apa Ustaz Ahmad? Admin, oh Masya Allah. Tapi ngajar akhlak juga ya kan? Ya kan? Kalau adminnya kasar nanti anak-anak ngikutin ya, nggak bener kan gitu kan? Tapi kalau adminnya itu apa sabar, Insya Allah anak-anaknya bayaran cepat gitu. Coba kalau adminnya kasar ya kan? Besok-besok dia bayarnya bukan tanggal 15 lagi, tanggal 25 dibayar. Coba kalau dia apa sabar, halus, tutur katanya baik, ya sama mengajarkan ilmu juga ya. Jadi semua kita ini Masya Allah, kita kalau memberikan sesuatu yang mungkin ada guru geografi, ada guru apa lagi, saya nggak tahu ya. Kalau di SD itu kalau nggak punya sesuatu yang mau kita berikan, apa yang mau kita berikan? Maka betul kata beliau, faqdu syai' la yu'ti. Orang yang maaf kosong, ya apa yang dia bisa berikan? Ya, jadi kita tahu nih betapa pentingnya kita punya sesuatu ilmu untuk kita ajarkan kepada anak peserta didik kita. Apalagi di rumah anak-anak kita. Kalau kita nggak ngerti tentang ilmu sebagai apa? Sebagai seorang muslimah, sebagai seorang muslim di rumah, anak kita mau kita bawa kemana? Padahal maaf, anak-anak kita itu amanah dari Allah. Kan pengen kita itu anak-anak kita menjadi apa? Amal jariah. Kan gitu ya. Yang kita ajarkan dilakukan lagi oleh anak kita. Ketika kita nanti suatu saat meninggal dunia, anak kita itu menjadi jariah buat kita. Tapi ketika kita nggak punya sesuatu, bagaimana mungkin kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita? Maka sekali lagi ini alasan kenapa ilmu penting, karena dia diperintah oleh Rasul kita menuntutnya. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita, fa'lam, maka ilmuilah oleh kalian, annahu la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. Jadi makanya para sahabat dulu Bapak Ibu itu berakidah itu dengan ilmu. Mereka itu sering duduk di majelisnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sampai-sampai maaf kalaupun nggak hadir, mereka menitipkan seseorang untuk apa? Ikut mencatat, ikut mendengarkan apa yang tadi disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai mereka begitu ya. Di tengah-tengah kesibukan mereka menuntut ilmu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu sering kali menyampaikan ilmu dalam setiap khutbahnya, dalam setiap habis sholatnya. Nabi itu selalu dalam perjalanannya, dalam bercandanya itu Nabi menyampaikan ilmu. Oleh karena itu sampai kepada kita ribuan hadis-hadis yang dicatatkan oleh para ulama, itu semuanya adalah ilmu. Gitu. Di sini di SDIT ada mengajarkan ilmu hadis apa enggak? Al-Quran dan hadis, Masya Allah. Siapa gurunya? Ada di sini? Oh, masih beliau juga Pak Ramli. Masya Allah. Semoga berkah Pak ya. Masya Allah. Ya, mengajarkan Al-Quran dan apa? Hadis. Itu semua ilmu. Dan memang maaf, ini ilmu ini. Ini ilmu nih dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis-hadis yang dituliskan para ulama juga ilmu. Oleh karena itu orang-orang yang benci terhadap Islam berusaha menjauhkan umat Islam itu dari dua ini. Ya, agar mereka itu maaf bodoh terhadap agama. Maka sekali lagi siang hari ini kita membahas sesuatu yang penting. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, kenapa menuntut ilmu itu penting? Karena ilmu lah satu-satunya yang apa? Yang pertama kali diajarkan oleh Allah kepada manusia pertama, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, dari mulai ayat yang ke-30, ya, ayat yang berapa? Ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-40 berkaitan dengan kisah Adam dengan iblis itu. Itu Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan gambaran, aku hendak menciptakan apa? Manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Maka para malaikat kemudian bertanya kepada Allah, kenapa apa? Engkau hendak menciptakan seorang khalifah yang akan berbuat kerusakan di muka bumi. Kemudian Allah katakan, inni a'lamu ma ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian Allah memberikan gambaran setelah Allah ciptakan sempurna Adam, maka Allah menyuruh para malaikat apa? Sujud. Ya, para malaikat apa? Sujud penghormatan kepada Adam. Kecuali
iblis yang kemudian apa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan tahukah kita yang membedakan kemuliaan Adam dengan makhluk yang lainnya adalah ilmu. Allah berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika para malaikat tadi protes, ya Allah, kenapa engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya nanti berbuat rusak di muka bumi? Kenapa para malaikat mengatakan begitu? Dalam tafsir disebutkan karena malaikat sudah melihat makhluk sebelumnya yang berbuat kerusakan di muka bumi. Ada makhluk yang jauh ribuan tahun sebelum manusia diciptakan, itu yang namanya apa? Jin. Ya. Itu mereka berbuat kerusakan, menumpahkan darah di muka bumi. Malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa engkau hendak menciptakan makhluk yang nanti kerjaannya apa? Sama atau seperti itu?" Ya, ternyata kata Allah Subhanahu wa taala apa tadi? "Inni a'lamu ma la ta'lamun." Aku lebih tahu daripada kalian. Ya, aku lebih tahu kata Allah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah datangkan semua tuh benda-benda itu. Allah suruh malaikat menyebutkan satu persatu. Kata para malaikat, "Subhanaka la ilma lana." Ya Maha Suci Engkau ya Allah, kami nggak punya ilmu tentang ini apa. Maka Allah ajarkan yang pertama kali kepada Adam, manusia pertama itu adalah ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Jadi ketika Allah ajarkan nama-nama itu, Adam mampu menyebutkan nama-nama semuanya. Berarti ilmu adalah sesuatu yang pertama memuliakan manusia. Makanya orang yang berilmu itu Bapak Ibu, itu dimuliakan oleh Allah. Tapi orang yang bodoh itu justru dihinakan. Ya. Makanya kita kenapa disuruh terus menuntut ilmu? Supaya kita mendapatkan kemuliaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu ngajar aja, bapak-bapak ngajar itu udah mulia. Apalagi kalau kemudian ditimpali dengan kita belajar terus, maka semakin apa? Naik derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan senantiasa mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu itu selalu diangkat derajat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, satu derajatnya itu orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu bisa ditempuh perjalanan selama 500 tahun. Artinya bandingannya jauh sekali antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang berilmu dimuliakan, sebagaimana Allah memuliakan Adam dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, termasuk para malaikat. Dengan apa tadi? Dengan ilmu. Ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, kenapa ilmu itu penting? Ya, kenapa ilmu itu apa? Penting. Karena orang itu kalau dia tahu hadis-hadis Nabi SAW, itu yang pertama kali diminta, diajarkan oleh Rasul SAW setiap harinya, itu yang pertama kita minta Rasul mengajarkan kepada kita ilmu dulu, baru yang lainnya. Ya, dengan doa yang sering insya Allah kita baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wa amalan. Iya, artinya ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian baru apa? Rizki yang barokah. Kemudian baru apa? Amalan. Lihat kata para ulama, sebelum yang dua itu Rasul mengajarkan kepada kita ilmu dulu yang kita minta. Berarti maaf, ilmu lebih tinggi daripada amal dan lebih tinggi daripada rizki. Ya. Oleh karena itu, maaf nih kalau kita baca kisah-kisah para ulama, itu dahulu mereka lebih haus ilmu daripada makanan sendiri. Mereka lebih haus ilmu bahkan daripada waktu mereka sendiri. Ada para ulama yang umurnya itu habis dengan ilmu. Nanti kita akan dapatkan tuh di dalam sejarah. Mungkin antum kenal nih semua pengarang kitab Riyadhus Shalihin. Ya, siapa namanya? Ustaz, lupa Ustaznya. Ustaz apa? Ustaz enggak, sampingnya Ustaz Ahmad. Pernah baca kitab Riyadhus Shalihin? Ustaz Ramli? Lupa udah lama. Oke, Ustaz siapa ini yang sebelah kanan Ustaz?
Hah? Belum? Sampingnya? Siapa pengarang kitab Riyadhus Shalihin? Samping. Kalau Ustaznya mau nanya apa, ibu kepala sekolah nggak berani Ustaznya, jangan belakang aja langsung ya kan? Hah? Pernah dengar nama Imam An-Nawawi? Nah, baru ya kan? Ya, Imam Nawawi itu, maaf Allah kasih umur 44 atau 45. Tahukah kita belum sempat beliau apa? Menikah. Beliau sudah meninggal dunia tapi beliau masih apa? Belum sempat menikah. Kenapa demikian? Karena asik dengan apa? Ilmu. Ya, lihat kitab-kitabnya beliau tuh Masya Allah tersebar banyak. Sekarang maaf, miliaran manusia itu membahas kitab beliau. Kitab Riyadhus Shalihin, kitab Al-Adhkar tentang zikir-zikir, kitab Arba'in Nawawi 40 hadis. Nah, diajarkan apa enggak tuh Ustaz Ramli di sini? Belum ya kan? Belum ya. Anak-anak mungkin belum nyampe lah ya. Ada hadis yang lain yang ringan aja kan gitu ya. 40 hadis apa namanya hadis-hadis Nabi yang dihafal oleh kaum muslimin. Itu semua dikarang oleh seorang ulama yang setiap hari 12 majelis ilmu dia datangi. Ya. Satu hari 12 majelis dia datangi. Malamnya dia murajaah ilmu. Dia ulang-ulang lagi. Ini dalam sejarahnya itu Imam Nawawi itu dari mulai subuh sampai dengan waktu maghribnya 12 majelis beliau datang. Kalau kita satu majelis aja udah aduh Ustaz, kapan shadaqallahul azim ya Ustaz? Kalau beliau 12 majelis hadis beliau hadiri, majelis tafsir beliau hadiri, majelis apa namanya qiraah beliau hadiri, itu bayangkan 12 majelis ilmu beliau datang. Saking asyiknya dengan majelis ilmu, maaf sampai beliau itu nggak menikah. Bukan berarti beliau tidak mengikuti apa sunnah Nabi, enggak. Cuma saking asyiknya dengan ilmu. Ada seorang sahabat yang saking asyiknya dengan ilmu, sahabat yang bernama Abdullah ibnu Abbas ini pernah dapat satu hadis. Kemudian beliau dengar katanya periwayatnya si fulan. Ditanya oleh orang, si fulan yang meriwayatkan hadis ini di mana tinggalnya? Disebutkan oleh manusia tinggalnya di Syam. Maka beliau dari Madinah mempersiapkan perbekalannya, kendaraannya pergi ke Syam. Ya, Syam itu kalau dari Madinah kalau dilihat di peta paling berapa senti kan itu. Cuma kalau dalam kenyataannya maaf berpuluh ratus atau mungkin ribuan kilometer. Sampai sana beliau ketok pintunya. Beliau kasih salam. Andakah fulan bin fulan yang menyampaikan hadis ini? Iya betul. Anda siapa? Aku Abdullah bin Abbas. Masya Allah, keponakannya Rasulullah SAW. Ada apa ini? Kata beliau, aku ingin menanyakan, benarkah hadis ini engkau yang menyampaikan? Benar wahai Ibnu Abbas, wahai anak pamannya Nabi SAW. Beliau sebutkan hadisnya. Setelah itu beliau balik lagi ke Madinah. Cuma satu hadis itu ulama dahulu tuh kalau tentang ilmu itu bahkan Imam Ahmad di antara 4 madhab, ada Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Imam Ahmad itu pernah mengatakan menuntut ilmu itu jauh lebih aku sukai daripada sekedar makan dan minum. Itu orang kalau diberikan maaf ilham untuk mencintai ilmu agama sampai begitu. Ya, ada seorang ulama besar di abad 20 saking asik masyuknya dengan ilmu sampai beliau seharian di perpustakaan saja. Ya, itu saking Allah berikan kecintaan kepada ilmu. Bagaimana dengan kita? Saya sendiri yang bicara belum tentu begitu. Tapi kita sedang belajar. Makanya orang kalau baca ini nih, sumber ilmu di sini Quran, itu kalau Allah jatuhkan ke dalam hatinya kenikmatan, nggak bakalan berhenti itu. Ya, nggak terasa totalnya 15 lembar, 20 lembar, 25 lembar dan seterusnya. Makanya kata para ulama, orang itu kalau sebentar itu bosan membaca Quran, pasti ada maksiat yang menghalanginya. Ya, pasti ada sesuatu yang menghalanginya ilmu, yaitu maksiat. Ya. Jadi orang tuh kalau baca Quran, kalau saking asyiknya kayak Utsman ibnu Affan, itu sekali duduk 30 juz selesai baca Quran. Abdullah ibnu Amr, ya, Abdullah ibnu Amr ibnu As radhiyallahu anhuma sekali baca Quran 3 hari selesai. Kalau kita 3 tahun nggak kelar-kelar.
Ya, kalau sekali buka satu halaman mata sepet banget, kemudian tutup. Ya kan? Shadaqallahul adzim, ya kan? Ya. Tapi para ulama dulu itu saking asiknya dengan apa? Sumber ilmu itu dia baca. Ini kan apa namanya, koreksi buat kita ya. Apalagi ini semua pengajar ini. Ya, nggak tahu ketua yayasan sekaligus ngajar apa enggak, Bu? Hah? Suaminya ngajar apa enggak nih? Hah? Dia kontrol aja ya. Ngajar di rumah dia, ya kan? Ini kan orang-orang lapang semua nih Pak Arif ini, ya kan? Masya Allah. Kita doakan selalu sehat mudah-mudahan. Ya. Kalau kita ngajar, menikmati ngajar kita tuh kayaknya nggak terasa, Bu, betul ya? Tahu-taunya udah bel pulang kan? Tapi kalau kita ngajarnya terpaksa, biasanya sebentar-sebentar ngeliat apa? Ya. Bukan ngeliat tangan, ya kan? Ngeliat ke dinding, udah jam berapa kan gitu. Kita tuh kalau segala sesuatu kalau kita menikmati itu, masya Allah, Allah jadikan tuh kayaknya ngalir aja. Orang tuh kalau sholat tahajud itu kalau dia ikhlas nggak berasa, tahu-taunya udah menjelang subuh. Orang kalau baca Quran nggak berasa, tahu-taunya 1 juz. Orang tuh kalau ngajar nggak berasa, tahu-taunya udah 1 pekan saja, gitu ya. Itu kalau kita menikmati. Sama kita kalau duduk di majelis kayak begini, kalau kita menikmati, tahu-taunya apa? Selesai. Coba kalau kita nggak menikmati, sebentar-sebentar rubah kaki, sebentar-sebentar rubah tempat duduk, ya kan? Sebentar-sebentar, aduh, ngelihat ke ada jamnya nggak? Oh, alhamdulillah nggak ada, ya kan? Oh ada, ditutupin dulu nih, harusnya tutupin dulu, kita lagi ngaji nih, nggak boleh ada yang menghalangi gitu ya. Jadi sekali lagi, ya perhatikan ya, bahwasanya yang pertama kali diajarkan oleh junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu ilmu dulu. Kata para ulama hadis berkaitan doa tadi, apa gunanya orang mendapatkan rizki kalau dia main sabet sana sabet sini nggak berkah itu rizki? Apa gunanya amal kalau dia lakukan saja tanpa ilmu, nggak diterima itu amal? Ya, makanya masya Allah, wasadaqar Rasul itu benar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'. Ya Allah, aku mohon kepada ilmu dulu yang bermanfaat. Sebab dengan ilmu bermanfaat, aku tahu nih, maaf, ini nggak halal buat dari sisi agamaku. Aku tolak, maaf ya. Ya, ini nggak halal, ini bukan rezeki saya. Tuh orang kalau pakai ilmu begitu. Ya, dia yang terima hanya rezeki yang apa? Yang halal saja, yang tidak halal dia terima, walaupun jumlahnya mungkin besar. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya itu haram itu. Oh ini syubhat ini, ya. Ini kadang-kala jujur pengalaman kita saja. Kalau di sekolah ini kan godaannya besar ya Bu ya. Godaannya besar, ya kan? Kadang-kala ya banyak lah orang-orang tua santri, ya kan? Yang ngasih ini itu, ya kan? Tapi anaknya belum sekolah di sini udah ngasih ini itu kan? Ya, entah itu belum diterima udah ngasih ini itu. Nah, kalau kita maaf bodoh terhadap hal agama seperti itu, kita main terima aja tuh. Anaknya belum dites tapi dia udah ngasih apa? Sesuatu kepada kita. Nanti takutnya masuknya kepada apa tuh? Riswah, suap, kan gitu kan? Banyak nih di sekolah-sekolah kadang suka begitu. Ya. Tapi alhamdulillah insyaallah model pendidikan kita sekarang udah lebih tertib ya. Udah lebih apa? Udah lebih tertib, udah lebih bersih. Mudah-mudahan kita doakan pemimpin kita lebih baik insyaallah. Amin. Ya. Aminnya kenceng banget ya kan. Berarti berharap 2024 gitu kan. Iya. Sebentar lagi. Ya sebentar lagi ya kan. Supaya apa? Pendidikan kita ini masya Allah berbasis apa? Akhlak agama yang benar insya Allah kepada peserta didiknya. Jadi sekali lagi, bahkan amal bisa tertolak gara-gara ilmu. Ya. Kita wudhu pakai ilmu, kita sholat pakai ilmu, kita bersedekah pakai ilmu. Coba orang kalau nggak pakai ilmu, sholat sembarangan dia menghadap. Orang yang diperintah suruh menghadap arah apa? Kiblat. Dia pengen pilih kemana aja lah seenak saya, ya nggak bisa diterima. Wudhu main sembarangan saja, cepak-cepak gitu kan? Yang penting palanya basah gitu kan? Tapi nggak sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi SAW, akhirnya wudhunya tertolak, sholatnya tertolak. Ya, orang bersedekah main sembarangan aja, lempar gitu kan? Ini atau nggak lempar dikasih, masih muda minta-minta gitu kan? Dia menyakiti orang yang menerima, batal sedekahnya. Maka semua ibadah kita itu di atas ilmu. Maka sekali lagi, yang pertama kali diajarkan doa oleh Nabi, kita minta itu ilmu dulu sebelum yang lainnya. Kita berumah tangga ini,
Ini kelihatannya kan kayaknya masih muda-muda semua nih. Iya, saya juga Hah? muda. Oh muda ini, muda benar ya Bu ya. Udah berapa anaknya kamu? Aku ya pergi doang. Udah berapa? 5. 5, Masya Allah. Ini mah bukan muda lagi nih ya kan? Mungkin di sini yang paling tua ketua yayasan ya Pak Ramli ya. Pak Ramli berapa anaknya? Anak saya total 4. 4, Masya Allah. Yang paling besar? Nah lupa ya, kan? Anaknya sendiri lupa. Ini dari yang mana nih? Gak tahu juga. Dari yang benar atau dari yang mana? Dari yang benar, ha? Dari yang mana? Anak yang pertama berapa Hah? umurnya? Anak yang pertama saya lupa. Ini saya minum dulu juga keburu kali ya. Iya. Hah? Berapa Pak Ramli? Anak saya 4. Umurnya yang pertama berapa? Yang pertama dari sisi yang satu Aha. udah nikah. Oh udah nikah, Masya Allah. Berarti apa namanya sudah ini juga nih, sudah di atas nih ya. Sudah nikah masalahnya. Ini kayaknya apa Ustadz Ahmad masih muda ya? Masih di bawah 35. 35 di bawah. Nah, Masya Allah. Ini kayaknya ibu-ibu juga sama. Pak Ramli berapa usianya? Saya 40-an. 40-an. Pak Arif ini kayaknya setara dengan saya. 27, Pak. Ya. Saya alhamdulillah dikaruniai 4 anak. Anak yang pertama baru 2 tahun lulus dari Universitas Telkom, ya kira-kira ini aja. Ya. Ini memang alhamdulillah masih dikasih umur oleh Allah, ya. Nah jadi apa namanya sekali lagi penting ini kita apa namanya menuntut ilmu. Kemudian alasannya keberapa sekarang? Yang keempat, kenapa menuntut ilmu penting? Nah ini dia juga yang jangan dilupakan. Karena dengan ilmu seseorang dimudahkan jalan menuju surga. Dengan ilmu seseorang dimudahkan jalannya menuju apa? Surga. Lihat sabda Nabi SAW. Kata Nabi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud dan yang lainnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini hadis sering kita dengar nih. Siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju apa? Jadi orang yang menuntut ilmu itu pada hakikatnya dia sedang merajut jalan untuk menuju surganya dia. Penting apa tidak berarti? Ya penting dong. Kenapa? Asal muasal manusia pertama dulu kan asalnya di surga. Dulu Nabi Adam, ayah kita, itu di surga Pak, Bu. Ya, ibunda Hawa juga sama di surga. Cuma tergelincir karena godaan siapa? Iblis, sampai kemudian menetap di dunia. Dan memang dunia itu ujian bagi kita. Tapi kata para ulama, harusnya kita kembali lagi ke tempat asal kampung halaman kita. Di mana? Surga. Dengan apa? Dengan ilmu. Maka orang yang senantiasa berada di apa? Thalabul ilmi, di majelis-majelis ilmu, dia harus senantiasa berprasangka baik, saya sedang merajut jalan saya untuk ke surga. Gitu ya. Jadi makanya kenapa kita mesti sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena memang kita ingin sungguh-sungguh masuk surga. Gitu. Ya. Memang biasanya ustadz-ustadzah ini masyhur ini ya kan. Jadi banyak godaan. Tapi harus ngerti juga ya kan. Ya, ustadz itu juga harus ngerti ya kan. Tapi nggak apa-apa ya kan. Sampai mana tadi kita? Ya. Jadi kalau kita sekarang Ustaznya tanya, kalau kita meraih surga sungguh-sungguh apa tidak? Ya pasti sungguh-sungguh. Betul ya? Ada jalan menuju surga ya sama kita sungguh-sungguh. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, disuruh apa namanya? Kita kalaupun apa namanya kemudian menuntut ilmu itu harus dengan sungguh-sungguh. Tidak boleh setengah-setengah atau kita main-main. Enggak. Ya. Jadi kita kalau menuntut ilmu itu sungguh-sungguh karena kita tahu menuntut ilmu itu jalan menuju surga kita. Ya, jangan sampai kemudian kita nggak sungguh-sungguh terhadap surga kita. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menyediakan surga itu, disuruh kita bersegera. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan kepada surga. Jadi kepada surga itu harus bersegera.
Jangan suka menunda-nunda atau jangan berlamat-lamat. Ya. Jadi kalau kita ada undangan untuk menuntut ilmu, kita sungguh-sungguh. Dan Allah tahu kesungguhan kita. Mudah-mudahan insyaallah kita saling mendoakan. Kita ngaji taklim di sini bukan karena siapa-siapa, tapi karena kita tahu ilmu tadi penting. Nabi memerintahkan, betul ya? Kemudian alasan yang kedua karena ilmu adalah yang pertama membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Kemudian alasan yang ketiga tadi karena ilmu apa? Hah? Nah, ya kan? Iya. Kemudian yang keempat karena apa? Dimudahkan jalannya. Nah, kalau semuanya itu tergambar di kita ketika ada taklim, maka insya Allah kita taklim karena Allah, bukan karena yayasan. Kebetulan yayasan menyediakan sarana, mudah-mudahan jadi kebaikan juga buat yayasan. Kan gitu ya. Cuma, aduh, kalau nggak hadir nggak enak nama Kong Arif nih, ya kan? Kita di MBI manggilnya Kong Arif ini, nggak tahu kalau di sini apa, Mister Arif atau siapa? Nah dipanggilnya Pak. Pak, Masya Allah ya, walaupun orang kecil tapi dipanggil Pak, ya kan? Biasanya kata orang dulu, orang kecil biasanya awet muda. Ternyata memang awet muda juga dia, ya kan? Anaknya udah 5 tahun awet muda. Dulu saya waktu kuliah itu, waktu pertama kali masuk gitu kan, habis ospek selesai, ada teman saya yang iseng, ya, ada orang pendek tapi rapi kan? Diselengkat aja sama teman saya, jatuh gitu. Katanya itu dosennya gitu. Jadi karena orangnya pendek banget, kirain temen angkatan deh gitu kan, diselengkat aja jatuh. Taunya dia dosen. Namanya Pak Zainal Rafli, orang Minang, orang biasanya orang pendek biasanya awet muda, biasanya ya kan? Beruntunglah orang yang pendek, ya kan? Hati-hati ya kan, hati-hati ibu para sekolah nih, ya kan, jaga baik-baik ini, ya kan, gitu ya Kang Arif ya. Tapi ini lincah banget kalau touring ini, Masya Allah. Sampai ustadznya selalu ditinggal mulu, ya kan. Kualat sama ustadznya, ya kan? Dia ngebut tapi ustadznya belakang. Mau dari spot foto. Oh iya. Ya benar-benar spot foto. Baik, barakallahu fikum. Nah, kemudian jadi inti utamanya tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ila jannah. Orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju apa? Surga. Dan alasan yang terakhir, kenapa ilmu itu penting? Karena ilmu Rasulullah gambarkan sebagai taman-taman surga. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, hadis ini hasan, bisa menjadi dalil. Nabi pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melewati kebun-kebun surga, farta'u, maka mampir dong. Maka para sahabat bertanya, qalu ma riyadul jannah ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa yang kau maksud dengan kebun-kebun surga itu? Qala hilaqud dzikr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaqah dzikr. Maksudnya halaqah ilmu. Jadi Rasulullah sendiri dalam hadis yang hasan ini menyampaikan bahwasanya apa? Majelis ilmu itu tempatnya kebun-kebunnya surga sebelum kebun surga yang sesungguhnya. Apa sih pelajarannya? Kalau kita senantiasa hadir mencintai kebun-kebun surga kita di dunia ini, tidak tertutup kemungkinan Allah sediakan kebun surga kita yang sesungguhnya nanti. Tapi kalau kita udah antipati, aduh, bentar-bentar ngaji, bentar-bentar duduk lagi nih, bentar-bentar nanti nanya, bentar-bentar catat, maka siapa yang bisa menjamin dia akan diberikan kebun surga yang sesungguhnya? Enggak. Bukankah kata para ulama, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan disesuaikan dengan apa? Amalnya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, maka kebaikan itu balik kepada siapa? Kepada diri kalian sendiri. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kata Allah, bukankah kebaikan balasannya juga apa?
kebaikan. Sama, orang yang senantiasa berada di kebun-kebun surga di dunia, maka tidak tertutup kemungkinan dia akan diberikan kebun surga yang sesungguhnya. Ya. Jadi ini majelis ilmu walaupun kelihatannya sederhana, tapi ini bagian yang diperintah oleh Rasulullah. Kalau kalian idza marartum biriyadil jannah, kalau kalian melewati kebun surga, farta'u, mampir sebentar, mampir. Para sahabat sekali lagi bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Kebun surga apa yang kau maksud? Majelis ilmu. Maka orang kalau ngerti ini, dia kalau ada majelis ilmu apalagi di tempat undangannya itu di tempat dia, maka dia hadir. Dia geser dulu perkara-perkara yang lainnya. Saya ingin merasakan nikmatnya berada di salah satu kebun di antara kebun-kebun surga. Perjalanan jauh, tapi kayak yakin ini para ustadz dan ustadzah ini rumahnya gak jauh ya? Jauh-jauh nggak? Ada ya? Ada yang jauh di mana? Di Cibitung. Cibitung apa Bambu Jawa? Cibitung ya. Berarti KM 24 ya Om ya? KM 24 ya, Cibitung ya. Ya Cibitung ke sini kalau naik motor paling berapa? Setengah jam. Kalau saya tadi 1 jam. Ya sedikit jauh lah alhamdulillah. Makanya Ustaznya berpikir tadi, wah jauh juga nih ya. Mudah-mudahan istiqomah juga. Ujian juga buat Ustaznya gitu. Mudah-mudahan insya Allah bisa istiqomah kita semuanya gitu ya. Ya kalau kita suka duduk di majelis ilmu, insya Allah kita tahu tuh wanginya, harumnya surga sebelum surga yang sesungguhnya. Ya, maka inilah 5 alasan kenapa kita penting untuk menuntut apa? Menuntut ilmu. Dan maaf sekali lagi bahasan kita, ilmu yang kita maksud di sini adalah ilmu din, ilmu agama. Karena semua ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi yang menyebutkan tentang ilmu, itu yang dimaksud oleh Allah dan Rasulnya adalah ilmu agama. Ustadz, apa ilmu yang lain gak boleh ya? Boleh. Dituntut itu boleh. Tapi niatnya itu harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi bagaimana seseorang itu meraih ilmu agama di atas niat yang lurus, yang benar, maka dia akan menjadi ibadah buat dia. Ini kebanyakan orang itu ya. Kebanyakan orang itu nggak paham ya. Islam tidak antipati dengan dunia. Islam mengajarkan kita pintar di ilmu yang lain boleh. Tapi Masya Allah, harusnya yang lebih dahulu dia tuntut ilmu agama dulu. Ya, sehingga kalau jadi polisi yang beriman, jadi pemimpin yang takut kepada Allah, jadi pegawai yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ilmu agama ini yang paling penting yang harus diajarkan lebih dahulu kepada anak-anak kita. Masih ingat ibu-ibu dan bapak sekalian, pengajaran Luqman yang diajarkan itu agama, yang diajarkan itu tauhid dulu, baru kepada yang masalah-masalah yang lain. Mudah-mudahan insya Allah di SDIT ini Masya Allah, apa visinya, apa misinya, kalau bisa melahirkan anak-anak yang kualitas imannya kuat, kualitas akhlaknya bagus gitu ya. Itu mudah-mudahan seperti ini diemban oleh SDIT Albani ini ya. Dan mudah-mudahan insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai pimpinannya maupun semua seluruh staf maupun pengajar-pengajarnya. Wallahu a'lam bishawab. Sebagai perkenalan pembahasan kita pada pagi hari ini, mungkin kita perluas dengan tanya jawab gitu ya. Nanti insya Allah ditanya jawab lebih luas. Yang jelas pembukaan kita, karena materi ini akan terus berlanjut, pembukaan kita pada hari ini berkaitan dengan pentingnya kita mempelajari ilmu ad-din. Pentingnya kita mempelajari ilmu agama. Karena agama inilah yang akan menyelamatkan kita, bukan sekedar di dunia, tapi nanti nasib kita di hadapan Allah di akhirat kelak. Ya, mudah-mudahan insyaallah bisa dipahami. Dan sebelum kita sudahi, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, kita buka. Saya kembalikan dulu kepada Ustaz Ramli. Fadhilul, silakan. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Al-Mukarram Muhammad Syukran Yarsi yang telah memberikan kita buat saya pribadi ilmu baru, tambahan lagi koleksi ilmu buat kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi
catatan yang penting buat kita semua dan insyaallah sangat-sangat bermanfaat buat kita menjalani, khususnya kita sebagai guru. Oke, untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab yang mungkin akan saya serahkan pada siapa yang mau bertanya. Kebetulan mungkin pembahasan tentang ilmu kita sebagai guru ustadz yang hidupnya mungkin sehari-hari dengan anak-anak. Mungkin gitu, silakan bagi yang mau bertanya. Atau saya yang buka, Ustaz? Enggak, silakan. Enggak apa-apa, boleh Biar nanti karena kebuka. Ini kan keluarga, ya kan? Silakan, Pak Ramli. Mungkin gini aja, Ustaz. Dalam keseharian mengajarkan, apalagi mungkin kita tingkatannya levelnya SD. Ada berbeda tingkat ketika SD, SMP, SMA. Yang SD mungkin saya kebetulan pernah ngajar dulu di SMP dan sekarang di SD. Tingkat ternyata realitanya adalah perbedaan. Perbedaannya yang mungkin saya nanti tanyakan, ujian kesabaran sebagai guru dan terhadap anak-anak. Ada yang secara pribadi kita kadang nggak mampu menolak emosi manusiawi, emosi misalnya. Tapi ketika kita misalnya lihat anak-anak yang salah, itu kadang-kadang emosi yang mengalahkan akal sehat kita. Mungkin secara menurut Ustaz Syukran, pegangan buat kita sebagai guru kalau misalnya ada anak yang yang memancing emosi, kadang-kadang ya itu kita lepas kontrol aja gitu. Mungkin itu aja dulu kita. Baik, barakallahu fiik ya. Semoga Allah memberkahi yang penanya dan juga kita semuanya. Nanti kita di pertemuan-pertemuan berikutnya akan melihat contoh yang terbaik sebagai seorang guru di alam semesta ini. Siapa itu? Rasul kita. Itu ada satu buku yang bagus sekali, ya. Rasul sebagai seorang apa? Guru. Ya. Dan Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam bukan sekedar masalah apa? Masalah yang sifatnya kayak ibadah saja, tapi semua perilakunya itu adalah contoh teladan. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sampai mengatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswah, suri tauladan, contoh yang terbaik buat kalian. Yang kata Imam Ibnu Katsir mengomentari ayat ini dalam seluruh aspeknya. Bukan sebagai imam saja di rumah tangga, enggak, tapi Nabi pun sebagai guru bagi murid-muridnya. Dan maaf, murid-murid Nabi SAW itu kan banyak. Apa kemudian kita kira murid Nabi hanya sahabat yang sudah dewasa? Enggak. Murid-muridnya Nabi bahkan ada anak-anak kecil. Nanti kita dapati itu. Ya, kita dapati bagaimana Nabi kok bisa mampu berinteraksi dengan setiap tipe manusia. Nah, ini kayaknya kita mesti belajar dengan Nabi SAW. Sama, Ustaz Ramli, saya Pak Arif dan ibu-ibu sekalian, kita belajar dari Nabi SAW. Nabi itu Masya Allah, istilahnya maaf, jamaahnya atau audiensnya itu bukan sekedar para sahabat yang sudah senior, enggak. Tapi Nabi punya Abdullah ibnu Umar, itu masih apa? Masih anak-anak. Abdullah ibnu Abbas. Nabi punya Anas bin Malik, yang ketika Nabi SAW dititipi oleh ibunya Anas bin Malik baru berusia 7-8 tahun. Masih anak-anak enggak? Masih anak-anak. Dan beliau berada di rumah tangga Nabi 10 tahun. Apa pengajaran Nabi kepada beliau? Nanti ada itu. Bagaimana Nabi SAW kalau mengajar itu menyentuh anggota tubuh audiensnya. Ya, bagaimana Nabi SAW kalau memberikan nasihat, ya, Nabi dengan suara yang lemah lembut. Bagaimana Nabi SAW kalau emosinya sedang memuncak, Nabi menegur dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasul SAW. Nabi pernah, ini secara global dulu ya, dalam riwayat Imam Bukhari, Nabi pernah menyuruh Anas bin Malik, ya, karena beliau pembantu Nabi, pernah menyuruh sesuatu untuk dibelikan kebutuhan hajat Nabi. Namanya anak kecil, ya Rasulullah, dia keluar. Ya. Kemudian kok ditunggu sama Nabi lama, Anas bin Malik gak balik-balik. Rupanya di tengah jalan dia ketemu dengan teman-teman sembahyangnya. Dia main, ya, lupa perintah siapa? Nabi akhirnya keluar. Ya,
Nabi cari-cari Anas bin Malik lagi sedang bermain dengan teman-teman, maka Nabi dari belakang pegang itu apa namanya? Pundaknya, Nabi pijit. Udah belum tadi yang aku perintahkan? Nabi nggak marah. Pas Anas bin Malik nengok ke atas, ternyata Rasulullah. Iya Rasul, belum ya kan? Memang betul. Kadang-kadang kita kalau ngajar ini emosi kita diaduk-aduk. Yang aduk siapa? Ya, manusia. Jangan katakan dulu Bapak Ibu, jangan katakan dulu Ustaz, itu kan Rasul. Nah, justru Nabi ditampilkan oleh Allah untuk menjadi apa? Suri teladan bagi kita. Walaupun mungkin gak 100% kita bisa betul, tapi jangan katakan itu kan Rasul. Seakan-akan apa? Udahlah, jangan Nabi. Kita gimana nih? Justru Nabi adalah contoh terbaik. Walaupun mungkin kita gak bisa 100% gitu ya, tapi Nabi berinteraksi dengan apa? Santri-santri itu bagaimana, itu buku bagus sekali. Jadi soal emosi, siapa yang tidak emosi kita kalau menghadapi orang, gitu ya? Tapi justru tadi di antara kelebihan manusia itu Allah ciptakan dengan memiliki akal. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam, manusia. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami tempatkan mereka di daratan maupun di lautan. Manusia itu di daratan hidup, di lautan bisa apa? Bisa hidup. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan rezeki dari yang baik-baik. Ingat yang terakhir, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, kami lebihkan manusia atas kebanyakan makhluk yang lainnya. Kata para ulama tafsir, salah satu kelebihan itu adalah dengan apa? Akal. Kalau bisa jangan dikalahkan dengan nafsu. Ya, betul. Satu sisi yang lainnya kita mesti sabar. Kita mesti apa? Sabar. Kalau menghadapi anak-anak yang kadang memancing apa? Emosi kita, ingat, kita ini guru. Guru biasanya digugu. Betul ya? Kalau guru cepat marah, anaknya nanti didikannya juga cepat marah. Tapi kalau guru itu sabar, maka kesabaran itu akan berbekas kepada anak didik kita. Maka kalau kita mau marah, sebentar dulu. Kayaknya nggak layak nih. Kenapa? Karena saya guru di depan anak-anak. Saya ini kan contoh. Bukankah guru itu dicontoh, betul atau tidak? Makanya kata pepatah, kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ya, gitu kan? Kan gitu kan? Artinya guru itu digugu, ditiru. Guru itu ditiru. Maka sebelum kita marah, coba tanyakan dulu ke akal kita. Kalau saya banting ini, apa namanya? Air minum banting ini, misalkan apa gitu, kira-kira apa yang dirasakan oleh anak kita? Kira-kira gitu. Makanya ada kisah itu, seorang ulama ketika ditanya, ada seorang anak muda datang kepadanya, wahai Syekh, gitu ya. Atau kita jangan di situ dulu deh, kepada Nabi SAW dulu. Ini hadisnya sahih. Seorang anak muda pernah datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin berzina. Masya Allah. Itu majelis langsung apa? Waduh, ini di depan Nabi kok ngomong sembarangan ya? Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Apa kata Nabi? Marah nggak? Nabi. Ya. Kemudian Nabi dekati beliau. Kemudian Nabi bertanya kepada anak muda ini, menurutmu, kalau engkau punya ibu, kan gitu ya? Nabi tanya tuh kepada anak muda ini, kalau engkau punya ibu, masih punya ibu di rumah? Masih ya Rasulullah. Kira-kira kalau ibumu itu dizinahi oleh orang lain, apa perasaanmu? Ya Rasulullah, aku akan bunuh itu. Gitu kan? Engkau punya bin enggak? Engkau punya apa, saudari ya? Punya ya Rasulullah. Kira-kira kalau saudari laki-laki, apa saudari perempuanmu dizinai oleh orang lain, gimana perasaanmu? Aku marah ya Rasulullah, gitu kan? Kan gitu. Maka kata Nabi SAW, bagaimana kalau engkau menzinai orang? Sama yang dirasakan perasaan yang kamu kemukakan tadi. Maka sambil Nabi mendoakan, memegang apa? Nah itu tadi, salah satu pengajaran Nabi itu Nabi menyentuh apa? Anggota tubuh orang yang diajarnya. Itu pendidikan, salah satu pendidikan terbaik seperti itu. Nabi menyentuh dadanya sambil Nabi mendoakan, ya Allah, limpahkanlah keberkahan ya kepada pemuda ini. Setelah itu doa Nabi, masya Allah, anak muda ini menjadi orang yang soleh sekali, jauh dari apa? Perzinahan. Nabi marah apa tidak? Enggak.
Nah, kita kalau sebelum berbuat tadi marah gitu kan, kita tanya dulu akal kita. Kira-kira kita pantas apa enggaknya? Kan gitu. Kita kan jadi gugup. Kira-kira kalau kita gebrak meja, apa komentar anak-anak kita? Masya Allah itu guru, gitu kan? Berarti nanti saya kalau marah sama orang tuh adik saya boleh juga kita mengajarkan keburukan kepada orang. Maka betul kata para ulama, sebelum kita melakukan suatu perbuatan yang buruk, tanya dulu efeknya bagaimana. Maka sekali lagi nanti kita akan bahas insya Allah Nabi sebagai seorang pendidik. Apa pengajaran-pengajaran Nabi? Bagaimana cara Nabi mengajar dan seterusnya? Dan kalaupun Nabi apakah tidak pernah marah? Nabi marah, tapi marahnya Nabi SAW itu hak, benar. Bukan seperti marahnya apa? Kita kan. Kalau marahnya Nabi itu ternyata benar. Kadang Nabi SAW itu kalau marah ucapannya itu terdeteksi, Bapak Ibu. Apa ucapannya Nabi kalau marah? Biasanya mengucapin apa? Subhanallah atau Allahu Akbar. Itu biasanya Nabi tersinggung. Ya. Jadi Nabi justru kalau marah keluar kalimat-kalimat apa? Thayyibah. Itu Nabi kalau udah mengucapin Allahu Akbar, itu biasanya marah. Nah, kira-kira kita kalau sama anak-anak di rumah gitu apa enggak? Allahu Akbar. Alhamdulillah kita beli lagi nih, dipecahin barusan gitu kan. Gitu kan. Allahu Akbar, bangku patah lagi udah ke 10 nih. Enggak apa-apa beli lagi kan gitu kan. Nah, itu kadang-kadang ya nanti insya Allah lebih jelas kita bahas di kitab itu insya Allah ya. Jadi saran saya menuntut ilmu sabar dulu Ustaz Ramli. Mudah-mudahan Ustaz Ramli bisa istiqomah insya Allah ya kan. Baik. Yang lain silakan dari Ustazah. Kalau ada yang ditanyakan, fadhol. Masih banyak waktu kok. Sengaja Ustaznya materinya nggak terlalu panjang. Mana ada Ustaz? Ya, fadhol. Berarti ketua yayasan dulu. Fadhol. Seperti yang Rasulullah SAW ajarkan, setiap pagi itu Rasulullah selalu berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Rasulullah selalu meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Iya. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kira-kira penjelasan dari doa ini, ilmu yang bermanfaat itu apa dan ilmu yang tidak bermanfaat itu apa? Dan apakah Rasulullah selalu menghindari doa agar dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat? Iya. Baik, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi penanya dan kita semuanya. Baik. Kalau ditanyakan apakah ada ilmu yang tidak bermanfaat, Ustaz? Ya ada. Karena mafhum, pemahaman mukhalafah, kebalikannya dari doa tadi pasti ada. Gitu kata para ulama, mafhum mukhalafah, kebalikan dari yang diminta itu pasti lawannya. Kan kita minta Allahumma inni as'aluka ilman. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu bermanfaat. Berarti ada nggak yang tidak bermanfaat? Ada, banyak. Dan Nabi SAW sendiri menuntunkan kita untuk berdoa minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu lahu. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti Nabi sendiri menyampaikan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Dari jiwa yang tidak pernah puas, rakus. Ya, kemudian dari doa yang tidak diterima. Ya. Jadi Nabi SAW minta dari ilmu yang tidak bermanfaat dijauhkan, minta dijauhkan. Berarti ada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Bagaimana ciri ilmu yang bermanfaat? Ciri ilmu yang bermanfaat jelas banyak itu nanti insya Allah satu saat kita kuatkan lagi. Orang yang menuntut ilmu kalau dia mendapat ilmu yang bermanfaat cirinya apa? Dia ikhlas dalam menuntut ilmunya. Maka buah dari keikhlasan adalah pasti faedah, manfaat. Nah, kemudian ilmunya mendorong dia banyak beramal. Itu pasti ilmunya bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga, ilmunya mendorong dia semakin takwa kepada Allah. Karena dengan sebab ilmunya dia semakin takut kepada Allah, yang halal dilakukan, yang haram dijauhi. Ya, dia semakin cinta kepada manusia dengan ilmunya menuntun kepada kebaikan, berarti ilmunya bermanfaat. Nah, ciri ilmu yang tidak bermanfaat kebalikannya, menuntut ilmu karena ingin Karena ingin disebut. Menuntut ilmu karena ingin diangkat-angkat, ingin masyhur. Menuntut ilmu karena ingin dibangga-banggakan, berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ilmunya menuntunkan kepada keburukan.
Ya, bukan kepada ketakwaan. Ini berarti ilmunya tidak bermanfaat. Contoh ilmu yang tidak bermanfaat ya banyak. Ilmu sihir, ilmu perdukunan, ilmu persulapan, ilmu apa lagi itu? Banyak lah. Ilmu yang tidak bermanfaat itu ilmu-ilmu yang mesti dijauhi. Ya, ilmu-ilmu yang mesti dijauhi. Jangan sampai, maaf, peserta didik kita itu malah justru mendapatkan ilmu yang tidak bermanfaat. Ciri ilmu berikutnya, asalnya dia bermanfaat, tapi kemudian jadi tidak bermanfaat karena salah niat tadi. Niatnya untuk menjadi bangga di hadapan orang lain, maka ilmu tidak bermanfaat. Dia menjadi sombong. Ada orang yang maaf jujur, mungkin doktor MA, doktor profesor, tapi semakin tinggi ilmunya dia semakin merendahkan manusia. Berarti ilmunya tidak bermanfaat. Ada gak orang yang begitu? Banyak. Ya, merendahkan orang kan? Ya, jangan jawablah ente apa? Saya S1, ya saya sudah doktor. Gitu kan? Nah ini berarti apa? Dia sombong dengan ilmunya. Ada kajian, ini nyata ya, nyata. Ada seorang profesor, ya semoga Allah berikan hidayah kepada beliau. Ya, waktu ustadznya selesai, Ustadz Andari ini habis kajian, ya beliau kan doktor kan, S3. Itu habis kajian, profesornya itu mendatangi ustadznya, memperkenalkan dirinya itu langsung, Assalamualaikum Ustaz, saya profesor. Dijawab aja langsung sama beliau, Waalaikumsalam, saya doktor Pak. Dia diam langsung. Ini kadang-kadang orang suka ya suka mau membanggakan ilmunya. Ya, jadi kadang-kadang orang suka menisbatkan sesuatu dengan gelar. Ya, padahal gelar tidak jadi jaminan. Ingat, ilmu yang tinggi tidak jaminan kemudian dia bermanfaat. Belum tentu ya. Ilmu yang bermanfaat adalah yang menjadikan dia semakin takut kepada Allah. Itu baru ilmu yang bermanfaat. Dia semakin menuntut ilmu, dia semakin hati-hati. Ini ngomong-ngomong halal apa haram ya? Ini ngomong-ngomong boleh apa enggak dari Nabi? Itu berarti ilmunya bermanfaat. Tapi kalau ilmu sudah dituntut banyak dan jauh, tapi dia semakin membangkang, ini berarti ilmunya tidak bermanfaat dan kita minta perlindungan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, rakus terus, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Ya, maka sekali lagi ilmu ada yang tidak bermanfaat. Nah, dijauhi. Ya, nanti ada itu di dalam kitab ini contoh-contoh ilmu yang tidak bermanfaat itu banyak. Ya, tadi sebagian sudah saya sebutkan. Buat apa belajar sihir? Walaupun sekarang orang banyak yang kembali belajar sihir, gitu kan? Orang istilahnya nepok pundak orang supaya dia lupa, gitu kan? Orang menjadikan istri di depannya sebagai orang lain. Ada nggak banyak kan? Gitu kan? Ini buat apa dituntut? Umurnya habis untuk hal yang sia-sia begitu. Mendingan dia gali terus Qur'annya, dia gali terus hadisnya, dia gali terus agamanya, dia gali terus akhlaknya, supaya itu sebagai bekal nanti. Buat apa dia jauh-jauh hanya untuk meraih magister dalam hal ilmu sihir? Buat apa? Ini nggak bermanfaat sama sekali. Ya, ada nggak nanti? Coba lihat di kuburan dalam hadis. Apakah Nabi SAW menggambarkan nanti para malaikat akan bertanya tentang ilmu seperti itu? Enggak. Yang Nabi tanya cuma berkaitan dengan agama kita. Pertanyaan di kubur itu kan cuma 3. Betul Bapak Ibu? Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Wa ma nabiyyu wa ma dinuka? Dan apa agamamu? Dan siapa waman hadzal rajul alladzi yub'atsu fika? Dan siapa laki-laki yang pernah diutus kepadamu? Maksudnya siapa rasul ini? 3 itu. Kalau semuanya bisa dijawab, Masya Allah selesai. Betul? Apa Nabi nanti malaikat bertanya kepada yang di kuburan, kamu gelarnya apa? Saya S1. Ya sebentar dulu. Ditanya yang lain, gelarnya apa? S2. Nah ini lebih beruntung. Ada nggak begitu? Ya. Wah, yang profesor lebih beruntung gitu kan? Apa nanti di hari kiamat di padang mahsyar ada pemberitahuan? Nanti semua profesor sebelah kanan, sampingnya S2, S3 dulu kan gitu. Sampingnya S2 enggak ada, semuanya sama. Dan Allah telah menandaskan tentang masalah ini. Inna akramakum
Indallahi atqakum. Yang paling mulia itu bukan soal gelar. Yang paling mulia yang paling bertakwa kepada Allah. Itu satu. Ya, baik. Yang lain, silakan ibu-ibu. Ada yang tanyakan? Silakan. Silakan. Ada yang tanyakan enggak? Oh, ada yang belum berjodoh juga? Ada. Oh. Ayo. Ya. Kalau yang belum berjodoh kita katakan musibah. Iya, musibah, ntar hari kiamat udah mau datang belum berjodoh juga, ya kan? Ya. Amin. Silakan ibu-ibu, ada yang tanya? Biasanya di majlis-majlis selalu ibu-ibu nih yang banyak bertanya. Yang kadang ribuan pertanyaannya tuh ibu-ibu. Silakan, ada yang tanya? Fadhol. Ya, Bu Kepala Sekolah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan kita mengajar anak sekolah dasar untuk mengalihkan kebiasaan yang saat ini kebiasaan mereka itu cenderung mengikuti kebiasaan yang ada di medsos, dengan TikTok misalnya, atau yang lagi viral sekarang Citayam iya gitu, untuk mengalihkan kebiasaan mereka atau yang terngiang-ngiang di kepala mereka. Apakah kita boleh melakukan hal-hal yang ada yang bilang ini adalah acara tandingan tapi lebih syariah, acaranya itu lebih syariah gitu, tapi dimaksudkan atau tujuannya adalah untuk kita bisa melakukan hal seperti itu tapi dengan dasarnya ada gitu loh, tapi terarah. Bahwa fashion yang di Citayam itu tidak mengarah kepada menutup aurat yang benar, gitu, seperti itu. Apakah dibolehkan atau tidak gitu? Iya. Oke. Sudah? Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah memberkahi yang penanya dan kita semuanya. Nah, ini tantangan nih buat kita nih. Ya. Artinya buat para guru. Ya. Tapi harus yakin yang pertama, agama kita udah tuntas menjelaskan. Betul apa tidak? Agama sudah tuntas. Dan Rasul sudah tuntas menjelaskan kepada umatnya. Rasul meninggal, semua persoalan sampai hari kiamat udah tuntas, selesai. Tinggal persoalannya kita kaji itu agama. Makanya ini Masya Allah mudah-mudahan jadi wasilah sarana kebaikan ya. Kita ngaji itu dalam rangka kita saling tawasaw bil haq, tawasaw bis, saling kita nasihatnya. Oh, kalau begitu itu kurang tepat ya Ustaz. Oh, kalau begitu begini yang tepat. Kita nanti satu saat akan berinteraksi, berta'amul, bermuamalah demikian. Tapi ini butuh proses. Orang kita baru ketemu sekarang ya kan? Ya, pertanyaannya udah jauh langsung ke Citayam. Tapi kan jauh dari sini ya kan? Tapi itu ternyata itu istilah apa sih nggak tahu juga namanya Citayam Fashion. Aduh, ya kan? Kenapa namanya Citayam nggak tahu juga ya? Iya. Kayak anak-anak muda ya kan? Siapapun yang maaf, mungkin itu meresmikan, ya kita hanya berdoa kepada Allah ya, Allah yang lebih tahu gitu ya. Karena gubernur ikut meresmikan kan gitu ya. Mungkin maksudnya wallahu alam, saya tidak tahu gitu ya. Tetapi ini tantangan buat kita ini. Maaf, guru yang apalagi berada di sekolah yang mengatasnamakan SDIT, Sekolah Dasar Islam Terpadu. Ini wajib kita jaga nih keislaman kita. Ya. Ciri keislaman, kemusliman kita itu wajib kita jaga pada sekolah kita. Jangan sampai nama sekedar nama tapi orang melihat, loh, kok SDIT tapi tidak SDIT. Paham ya? SDIT tapi Masya Allah kalau olahraga gurunya perempuan naik itu sampai ke lutut misalkan gitu kan. Waduh, ini gimana nih? Guru olahraga di sini siapa? Ya kan? Ya, olahraga tapi misalkan auratnya terbuka misal gitu ya. Aduh, ini gimana SDIT katanya IT, Islam Terpadu lagi. Ya, yang ibu-ibu juga misalkan yang muslimah, ini kalau bisa dijauhi hal seperti ini. Memang sekali lagi saya ingin jawab, ini memang tantangan nih. Bagaimana kita mengalihkan anak-anak kegiatan kayak TikTok ini, ya Allah, habis tuh umur mereka kalau hanya sekedar dengan TikTok. Ini pembahasannya ini bukan satu sisi aja nih. Kalau bisa orang tua juga diundang.
Betul ya? Karena kalau dalam siklus pendidikan itu kan, pendidikan bukan sekedar tanggung jawab guru yang di sekolah, tapi ada tanggung jawab paling utama siapa? Orang tua di rumah. Gitu kan? Orang tua ini kalau bisa ngaji. Ya, orang tua ini kalau bisa dia menuntut ilmu juga. Sebab kalau dia tidak menuntut ilmu, kerjaan kita di sini berat. Ya, saya bisa pastikan kerjaan kita di sini berat. Kenapa? Karena siklusnya cuma kita, bebannya semua ada di kita. Ya, orang tua itu kalau bisa, Pak, juga sama. Dia ngaji, bahwasanya apa? Dia jelaskan yang namanya TikTok seperti itu, gitu ya. Yaitu tentunya ada batasannya. Ada apa? Batasannya. Kalau dia ngaji, dia pasti akan ngerti tuh. Apa tuntunan dari Nabi SAW? Min husnil islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri bagusnya keislaman seseorang itu adalah tarkuhu ma la ya'ni. Dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kira-kira lebih manfaat mana dia baca Quran, menghafal Quran daripada dia hafal TikTok gerakannya? Pasti seorang muslim itu yakin lebih manfaat apa? Baca Quran. Nah, cuma kan memang nggak mudah tuh menggambarkan, ayo nak kita baca Quran. Nggak, tapi ini perjuangan. Kita apa? Perjuangan, gitu loh ya. Kalau seseorang bisa menghafal Al-Quran, Masya Allah, dia nanti akan tahu tuh. Begitu bunda, atau manggilnya nggak tahu. Begitu ustazah, iya. Kamu kalau baca Quran, menghafal Quran, nanti orang tuamu tiba-tiba diberikan mahkota dari surga yang luar biasa. Dan ibumu, bapakmu mengatakan, ya Allah, ini derajat apa lagi? Apa kata para malaikat? Itu karena prestasi anakmu di dunia. Mau nggak kalian seperti itu? Diajak, maksudnya bukan ibu-ibu, bukan anak-anaknya, ya kan? Kan pengen kan? Diajak coba. Nah, kamu belajar hadis dan Al-Quran sama siapa? Ustaz Ramli, Ustaz yang lagi kan? Gitu kan? Coba tanya Ustaz Ramli, ada nggak hadis yang menyebutkan kita disuruh asik dengan TikTok? Nah gitu. Kalau ada yang menyebutkan, ada, panggil Ustaz Ramli sama yayasan, ya kan? Panggil Ustaz Ramli sama yayasan. Ustaz ngajarin apa nih? Gitu kan? Tahu nggak ibu-ibu, bapak sekalian? Itu di kamus bahasa Arab, arti tik dengan tuk itu artinya ahmak. Ahmak itu bodoh. Jadi udah ada itu di kamus bahasa Arab itu yang namanya tik dengan tuk itu artinya ahmak, bodoh. Coba aja lihat. Kadang-kala maaf ya. Ya, maaf yang jilbab rapi, kemudian maaf bertiktok ria begini begitu, ya Allah melihatnya juga sedih. Ya kan? Kira-kira itu kan ditonton oleh ribuan, mungkin jutaan gitu ya. Mama begitu. Ya sudah, anaknya juga pasti begitu. Coba. Sebelum kita TikTokan, coba tadi sama pertanyaan dari Ustaz Ramli, kita bertanya dulu. Kira-kira ini manfaatnya apa? Ya, kan kita ini orang tua nanti di rumah dilihat oleh anak-anak kita gitu kan. Seandainya ini hadir di YouTube, anak kita, "Wih, mama bagus, keren." Betul, dia bahasa keren. Nanti dia pasti akan melakukan sama dengan kita. Nanti malaikat nanya bukan ke anaknya, tapi kepada siapa? Kepada kita. Tiga, ini kalau sebelum melakukan sesuatu kita ukur dulu, apakah benar atau tidak, gitu loh. Gitu ya. Jadi ini memang sekali lagi tantangan kita ya, Bu kepala sekolah, mengalihkan anak-anak kita dengan kegiatan yang lebih bermanfaat. Banyak kok. Ya nggak usah kaitkan dengan agama, kaitkan dengan ilmu pengetahuan saja udah banyak. Nah, gimana kalau kita bikin gunung-gunung yang bisa seakan-akan meletus? Berarti kan ilmu tuh ya, kan udah ada tuh, ya kan? Daripada TikTokan, mendingan kita bikin kayak gunungan tapi bisa meletus dari dalam kan? Lebih bermanfaat. Atau gimana kita bikin balon yang kemudian diisi dengan soda, kan gitu ya? Nanti dia akan kayak roket gitu kan? Itu lebih bermanfaat. Tidak harus dengan agama, tidak harus dengan agama, gitu loh ya. Alihkan kepada hal yang membuat dia cemerlang berpikirnya. Coba kalau TikTok, cemerlang apanya? Ya kan? Cemerlang apa coba, Pak Ahmad? Masya Allah, ini kadang-kadang suami istri, maaf nih artis kan gitu kan? Ya kalau artis sih, ya biarin lah, dia emang sudah begitu kan? Kalau kita buat apa? Suami istri bangun tidur sampai TikTokan, ya Allah.
seorang muslim dan muslimah tentunya ingat firman Allah di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim. Ayat berikutnya, walladzina hum 'anil lagwi. Ciri orang mukmin yang beruntung adalah meninggalkan perkataan, perbuatan yang apa? Yang enggak ada manfaat. Lebih baik kita melakukan mengajar kepada anak-anak, yuk kita mendingan main apa? Ternyata orang-orang dulu itu banyak manfaatnya kok. Mainan-mainan orang dulu, ya, mainan orang dulu itu walaupun kelihatan sederhana, kalau dulu saya masih mengalami main apa namanya apa itu kalau pramuka-pramukaan kasih apa ya apa namanya kapur merah nanti dia jalan terus pakai tanda, itu namanya apa ya? Mencari jejak. Berarti udah tua juga nih tadi ya. Oh, itu pramuka ya kan? Nah, kita keluar izin sama yayasan kan boleh kan ya? Nggak usah jauh-jauh, jangan sampai ke Pondok Bambu ya. Ini di sekitar nih cari jejak gitu kan? Atau main dampu, tahu dampu kan? Itu masya Allah melatih otot kaki itu dan melatih ke apa? Ke fokusan. Terus main apa tuh? Itu ternyata banyak kok orang dulu yang faedahnya luar biasa. Kenapa kita suka lupakan itu? Ya, dengan alasan karena kan Ustadz udah zaman abad ke berapa? 21, masa main gituan? Tak dulu. Banyak mainan-mainan orang dulu itu ternyata maaf. Termasuk main congklak itu. Itu melatih apa? Matematika, apa namanya? Melatih keseriusan. Ya, dalam tahap tertentu ya boleh, tapi jangan dari jam 8 sampai jam 12 main itu ada ya, bukan. Segala sesuatu yang tadi hukumnya mubah, kalau berlebihan juga jadi apa? Ya nggak bagus, ya kan? Tapi kita alihkan dulu sementara. Daripada mereka tiktokan, mendingan apa? Mereka mencintai apa? Tradisi orang-orang dulu yang ternyata masya Allah bagus. Main kasti itu bagus kok. Main apa namanya? Galasin, tahu galasin ya? Bagus ternyata, tapi udah banyak yang apa? Yang hilang, masya Allah. Jadi coba, nah ini maaf sebagai pengajar harus luas wawasannya. Coba searching di internet apa mainan-mainan yang memberikan faedah dari sisi berpikir, faedah dari sisi motorik, faedah dari sisi apa? Coba diterapkan, insya Allah itu tidak mengapa. Daripada tadi anak asik bermain dengan handphone, udah gitu maaf mudaratnya mata, iya kan? Mudaratnya itu otak. Menurut penelitian itu anak itu atau seseorang kalau bermain handphone itu butuh dihilangkan dulu lebih dari 1 jam. Makanya orang kalau mau tidur masih pegang handphone itu nggak bagus otaknya kalau dibawa tidur. Kenapa? Sebelum tidur harusnya dihilangkan dulu selama 1 jam. Makanya 1 jam sebelum tidur handphone itu udah nggak dipegang. Itu menurut penelitian ya, nggak bagus buat otak. Itu bisa memicu kanker katanya. Nggak bagus. Maka berlebihan pun terhadap ini juga apa? Nggak bagus. Alihkan hal-hal yang bermanfaat. Dan tantangan buat kita mencari hal-hal yang apa? Bermanfaat. Apalagi manfaat itu dari sisi agama. Manfaat itu dari sisi apa? Agama. Itu lebih bagus lagi. Bukankah Nabi mengajarkan misalkan ya, kalau Nabi SAW menyuruh seseorang itu mahir dalam hal apa? Berenang. Yang nggak tahu di Albani ini ada ekstra berenang atau tidak, nggak tahu ya. Ya, berenang. Kemudian apa namanya? Ya walaupun mungkin ya apa namanya kayak mungkin memanah sekarang udah umum kok, boleh kan ya? Memanah misalkan, melatih otot, melatih kejelian, ketangkasan, itu Nabi sudah ajarkan. Ya kalau berkuda oke lah. Mungkin Kongarin nggak punya kudanya, tapi kalau motor banyak dia, ya kan? Harusnya kuda juga punya, ya. Jadi di sini kuda gimana nggak tahu. Oke nggak memungkinkan, tapi kayak tadi memanah sambil diajarkan. Nah, memanah itu Nabi mengajarkan kita untuk mahir dalam memanah. Di samping membaca Al-Quran. Jadi hal-hal yang lebih bermanfaat mudah-mudahan mendatangkan kebaikan. Tapi sekali lagi ini tantangan buat kepala sekolah buat kita untuk jangan sampai anak-anak itu hidupnya habis dengan ini. Jangan sampai ini, ya. Saya punya murid banyak tuh, bukan 1-2 orang yang matanya jadi cekung, betul? Matanya cekung dan dia emosional. Kalau ini diambil dia emosional. Nah itu akibat salah mendidik. Ya, orang tua itu boleh lah, tapi pada tahap umur tertentu. Mungkin mudah-mudahan di Albani ada nggak rutin pertemuan dengan orang tua? Ada ya?
tolong sampaikan, jangan sampai anak tuh dengan gadget itu kayak maaf 100%, kalau pulang liburan seluruh liburannya dengan apa? Gadget. Coba ibu bapak ajak anak-anak Anda kemana? Ke alam, lepaskan dulu gadget. Ini butuh pengorbanan. Dan sekali lagi, mendidik bukan tugas kami, tapi tugas juga apa? Orang tua. Bahkan kayaknya lebih banyak orang tua di rumah, maka sediakan waktu untuk berinteraksi dengan orang tua, dengan anak-anak. Kemudian itu gadget di hari apa dan hari apa, dibatasi jamnya sehingga mereka itu betul-betul akrab dengan agama. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang lain masih ada? Tanyakan dari ustazah yang lain? Masih ada 10 menit lagi? Ada Bu yang ditanyakan? Kalau ada ya, kalau enggak apa-apa. Kalau tidak, ya. Ini semua berarti guru. Ada staff? Guru sih. Oh, guru semua, masya Allah, ya kan? Guru semua ini. Kebanyakan ustazah ya? Iya. Masya Allah. Mendominasi ustazah. Kalau dari ustazah siapa ini yang sebelah kanan? Lisna. Ibu Lisna ngajar apa? TK. Oh, TK. Di TK siapa aja, maaf? Yang TK sekarang selain Bu Lisna? Oh, Tayyib. Cuma 2. Oh, 3 TK ya. Sisanya berarti SDIT. Masya Allah. Ya kan? Sampingnya guru apa, Bu? SD. Ya, guru apa ngajar? Tematik. Oh, ada tematik ya? Oh, Masya Allah. Kemudian yang sampingnya Ibu? PAI. Oh, bareng dong sama Ustadz Ramli ya. Cuma beda kelas kali ya. Tayyib. Nah, ini kalau Ibu kepala sekolah nggak ngajar ya? Ngajar juga apa ngajar? Hajar. Oh, gitu ya. Sampingnya? Kelas 6. Ngajar semua apa? Oh, matematika juga. Tayyib. Apa belakang? Kelas 5. Sama ngajarnya? Wali kelas. Umum juga. Masya Allah. Wali kelas. Sampingnya Ibu? Guru SD. Guru SD. Umum di kelas? Kelas 3. Oh, ke sini yang depan nih tingkatannya lebih ini. Ada kelas 6, kelas 5 ke bawah, jangan kelas 1, 2 nih. Yang belum nikah dikasih yang kelas 1 kali ya. Kelas 3. Oh, kelas 3. Kelas 3 ya. Baik, Masya Allah. Ini ada guru yang belum hadir juga? Ada. Oh, ada. Jumlahnya berapa, Ibu? 24. Oh, banyak ya. Semua guru? Semua guru? Semua guru dan staf. Oh, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa istiqomah. Dan ya ini harus pelan-pelan. Maksudnya ya nggak bisa semua kita bahas, tapi kita tadris, bertahap, step by step. Insya Allah pada hari ini saya cuma ingin menyampaikan pentingnya kita menuntut ilmu, ya, dan juga faedah-faedah yang tadi. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan sampaikan, ya, sebagai undangan nanti ke Pak Arif apa temanya yang kita angkat. Insya Allah nanti pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan saya dan Ibu serta Bapak sekalian itu bisa istiqomah gitu ya. Kalau bagi saya paling tantangannya serasa jauh saja. Serasa Masya Allah jauh. Tapi kelihatannya kayaknya kalau lewat Bantar Gebang tadi kayaknya insya Allah lebih dekat. Maksudnya lewat Pondok Gede kayaknya lebih dekat. Menurut saya. Kalau lewat Kalimalang kayaknya bawaannya lurus lewat DPRD, kemudian lewat, karena rumah saya kan di situ di Asem tadi. Jadi saya merasa agak jauh kalau lewat Kalimalang, tapi kalau lewat Pondok Gede tadi insya Allah lebih dekat sih, lebih dekat. Bambu klender Iya. Saya juga sepedahan bukan paling jauh. Kalau dari sini paling jauh ya itu air terjun apa tuh? Parigi. Ya, Parigi. Ya, sendiri saya pernah ke situ. Ya, jadi ya insya Allah sih dekat ya. Ya kan? Air terjun di Bekasi kan. Cuma airnya bau ya. Karena air limbah ya. Iya, karena air limbah. Saya pernah sepedaan sendiri ke situ Pak Ramli. Sendiri, totonya nyampe juga ke air terjun karena saya lihat di medsos di mana sih ini. Nyampe juga, oh ternyata di Bantar Gebang ya. Seberangnya itu TPA ya. Iya. Kalau nggak salah kan? Sebenarnya TPA. Jadi tadi saya pas lewat jalan Bantar Gebang, oh jalannya sini, cuma dibelokkan ke kiri, akhirnya tembusan di sini tadi. Oh ternyata lebih dekat. Paling 1 jam tadi
mudah-mudahan sih insya Allah bisa istiqomah, insya Allah. Ya. Cukup dulu pertemuan kita tatap muka pada kali pertama ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesempatan lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan semoga Allah memberkahi kita yang hadir pada hari ini. Kita doakan juga tidak lupa bagi saudara-saudari kita yang mungkin yang hari ini sedang ada izin, ada yang sedang sakit, semoga Allah SWT sembuhkan. Mudah-mudahan yang sedang ada urusannya, mudah-mudahan dimudahkan urusannya oleh Allah. Dan sekali lagi yang hadir, mudah-mudahan diangkat derajatnya, diampuni dosa-dosanya, dan ilmunya dijadikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Arif sendiri rumahnya di mana? Oh, samping. Enggak di gang itu ada perumahan, cuma ada jalan ini gang. Kalau motor bisa. Masya Allah. Ini berarti udah milik Bu ya? Oh, gitu. Maksudnya tanahnya nyewa? Tanahnya masih nyewa dari dulu. Pernah dengar SDIT Ibu Lusinan? Iya. Iya. Tapi sekarang beliau udah banyak ya. Tadinya di Diraja Sawit itu nyewa juga dia. Nyewa. Cuma